Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam mata kuliah Manajemen Stres bagi mahasiswa Magister Keperawatan. Teman-teman sekalian, mahasiswa Magister Keperawatan, hari ini kita akan membahas dan mengupas tuntas manajemen stres. Mohon izin saya share screen dulu. Ya. Ya, bahasan kita yaitu tentang bahasan kita yang pertama adalah tentang manajemen stres. Yang menjadi pertanyaan kita, gitu ya, dalam diskusi pada hari ini adalah satu adalah tentang konsep stres, yang kedua adalah konsep adaptasi, yang ketiga adalah proses terjadinya stres, dan yang keempat adalah manajemen stres. Yang pertama, berbicara masalah stres, gitu ya, kita akan senantiasa mencoba untuk bertanya pada diri kita sendiri, pernahkah kita stres? Kapan waktunya, frekuensinya, sering atau jarang, atau bahkan biasa-biasa saja. Saat stres apa yang kita lakukan? Ini mesti akan juga menjadi bagian dari introspeksi kita, gitu ya. Hal-hal apa saja yang membuat kita bisa stres? Dan bagaimana cara kita bisa untuk mengatasi stres yang kita rasakan itu? Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa pengertian dari stres itu sendiri adalah perubahan yang memerlukan sebuah penyesuaian, gitu ya. Stres merupakan realitas kehidupan setiap hari yang ini tidak bisa dihindarkan. Jadi namanya kalau kita sebut dengan stresor, gitu ya. Stres selalu, gitu ya, di dalam kehidupan kita, gitu ya. Stres ini, gitu ya, kalau kita meyakini bahwa ini adalah merupakan satu hakikat, gitu ya. Kita lihat di dalam surah Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 35, gitu ya. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi sesungguhnya, gitu kan, ketika kita menjadikan stres itu adalah hakikat dalam kehidupan kita, gitu ya, maknanya apa, gitu ya, bahwa Allah itu telah menguji kepada kita manusia, gitu ya. Jadi ujian yang datang itu dengan bencana, gitu ya, kadang-kadang mungkin dengan kesenangan, gitu ya, agar sesungguhnya, gitu ya, melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar, serta siapa yang terputus, gitu kan. Jadi kalau kita lihat juga dalam surah Al-Quran itu, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, gitu ya. Sesungguhnya ketika, gitu ya, Allah itu memberikan kesenangan, gitu ya, maka ketika kita bersyukur akan ditambah, gitu ya, kenikmatannya, gitu ya. Makanya sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya hakikat dari sebuah perubahan di dalam kehidupan kita itu tidak melulu hanya sebuah kesenangan, tapi juga ada sebuah kesedihan, gitu ya. Namun demikian, gitu ya, ini adalah hakikat di dalam kehidupan kita, maka kepada Allah lah, kepada Tuhan lah kita akan kembali, gitu ya. Teman-teman sekalian, gitu ya. Stres, gitu ya, secara teoritis ini juga merupakan sebuah respon yang non spesifik, gitu ya, dalam tubuh kita di setiap tuntutan. Stres merupakan kondisi yang menekan kondisi psikis seseorang yang mencapai sesuatu kesempatan di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang, gitu ya. Ataupun stres merupakan sebuah kondisi disharmoni atau gangguan homeostasis yang terancam yang dibangkitkan oleh stres, baik itu fisik, psikologis maupun lingkungan. Teman-teman sekalian, gitu ya, jadi awal mula dari stres itu adalah ada sebuah stresor. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa stresor merupakan suatu rangsang yang mengancam atau merusak, gitu ya. Jadi contohnya, gitu ya, macam-macam stresor itu barangkali adalah stresor life event, gitu ya. Takut
kecemasan, gitu ya, depresi, kemarahan, trauma suara, infeksi, nyeri, panas dingin, pengeluaran tenaga yang berlebihan atau berkepanjangan. Contohnya saja, kalau kita ini adalah mau menghadapi tesis, gitu ya, apa yang kita pikirkan? Apakah tesis kita itu adalah bagian dari stresor kita, sehingga yang itu memunculkan sebuah kecemasan bagi kita semuanya, gitu kan? Jadi ini juga stres. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk mengenali stres itu dan bagaimana kita menjadikan sebuah alarm untuk selanjutnya kita bisa untuk beradaptasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa stresor itu adalah bermacam-macam. Macam-macam dari stresor bisa berupa stresor biologis, stresor psikologis, dan stresor kimiawi. Nanti bisa teman-teman untuk searching juga, gitu ya. Berikutnya, gitu ya. Nah, proses stres dan adaptasi. Sekali lagi, jika ada sebuah stresor merupakan sebuah stimulus atau perubahan yang terjadi sehingga itu memunculkan stres. Stres itu adalah munculnya ditangkap sebagai sebuah masalah, di mana berikutnya adalah ada upaya penyesuaian dari individu tersebut. Dari upaya penyesuaian ini, maka individu itu tersebut akan membutuhkan sebuah adaptasi atau penyelesaian, baik itu permasalahan atau stres itu terselesaikan maupun tidak terselesaikan, tetapi individu itu sudah memiliki sebuah upaya untuk beradaptasi. Makanya bisa yang kita manajemenkan itu sebenarnya adalah upaya adaptasi, bagaimana kita bisa untuk memanage stresor yang datang di kita sehingga itu menjadi sebuah stres yang positif, gitu ya. Nah, ini adalah kadang-kadang kita akan berpikir, gitu ya, stres itu akan terjadi manakala ada sebuah proses penyimpangan yang berpikir. Maksudnya di stres di sini itu adalah distress, gitu ya. Jadi kadang-kadang yang menciptakan respon emosional individu itu bukanlah dari peristiwanya, namun, gitu ya, persepsi dan pikiran dari individu tersebut akan stres tersebut, akan peristiwa tersebut. Benar ya? Kadang-kadang, gitu ya, antara peristiwa eksternal, gitu ya, ataupun peristiwa internal, di mana peristiwa itu misalnya adalah, gitu ya, di luar kontrol kita, gitu ya, atau peristiwa internal di dalam kontrol individu, gitu ya. Jadi kita melihat tindakan orang lain. Dalam pikiran kita selalu itu tidak ada, bahkan mengumpat, saya tidak terima dan lain sebagainya, gitu ya. Maka yang terjadi, gitu ya, perilakunya adalah kita mengusir orang itu, gitu ya, meninggalkan dengan dingin, dan kemudian juga kita memunculkan sebuah emosi, gitu ya, di mana marah, frustasi, gitu ya, rasa takut, gitu ya. Jadi kadang-kadang itu, gitu ya, sehingga inilah yang perlu kita lakukan sebuah manajemen, gitu ya, manajemen stres, gitu ya. Bagaimana kita bisa untuk mengenali stresor yang kita tangkap itu adalah sebuah stres yang positif, gitu ya. Ini. Selanjutnya adalah, gitu ya, jadi penyebab stres itu bisa ada dua penyebab orang yang mengalami stres. Ini bisa dikarenakan ada faktor internal dari individu tersebut maupun dari faktor eksternal. Kalau dari faktor internal itu adalah, gitu ya, mungkin adalah terkait dengan kondisi lingkungan kita, gitu ya. Terus kemudian interaksi sosial, gitu ya, kondisi organisasi, peristiwa penting dalam hidup, atau bahkan kecerobohan aktivitas sehari-hari, di mana kalau faktor eksternal itu adalah faktor stres internal, mungkin disebabkan oleh pilihan gaya hidup yang diikuti, misalnya adalah ketergantungan pada minuman, gitu ya, percakapan pribadi yang negatif, gitu ya, pikiran seperti berharap yang tidak pernah terwujud, atau hambatan pribadi seperti selalu sibuk di tempat kerja. Jadi inilah yang kita harus, ketika kita tahu, gitu ya, bahwa penyebab stres itu bisa untuk dimunculkan dari mana saja, baik itu faktor internal maupun eksternal, kita bisa untuk mengantisipasi, teman-teman. Jadi kita bisa untuk mengurai bagaimana kita mampu agar stres ini menjadi sebuah alarm yang positif sehingga kita bisa untuk menyelesaikan dengan baik. Ini level stres. Saya katakan lagi bahwa yang namanya stres itu ada eustress dan distress.
Apa itu eustress? Eustress merupakan stres yang positif gitu. Kalau sedangkan dis itu adalah yang negatif. Stres yang positif yang terjadi ketika stres cukup tinggi untuk memotivasi orang berperilaku agar mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi ada sebuah strategi coping yang dimunculkan dari individu tersebut gitu ya. Dia mempunyai teknik untuk bagaimana memikirkan untuk penyelesaian masalah, problem solvingnya seperti apa. Eustress ini adalah stres yang baik yang memberikan manfaat kesehatan seperti olahraga dan mendapatkan promosi. Yang terpenting adalah dengan eustress ini ternyata individu itu juga bisa untuk meningkatkan kapasitas imunitas tubuhnya. Ini keren banget, sehingga inilah nanti yang ketika teman-teman barangkali akan membuatkan sebuah penelitian gitu ya, kita itu sebenarnya adalah mengelola eustress, bagaimana agar stresor yang ada itu ditangkap oleh individu sehingga itu persepsikan menjadi sebuah stres yang positif gitu kan, positif ya. Makanya apa yang kita ucapkan itu sebenarnya adalah bentuk dari persepsi pemikiran kita gitu ya. Oleh karena itu kita belajar untuk senantiasa berpikir secara positif gitu ya. Yang kedua adalah distress. Distress ini adalah stres yang negatif kita sebut gitu ya, di mana gitu ya tingkat stres ini sangat tinggi atau sangat rendah, tubuh dan pikiran mulai merespon secara negatif gitu ya. Jadi distress di pihak lain adalah stres yang mengganggu kesehatan, biasanya menciptakan ketidakseimbangan antara persyaratan stres dan kemampuan untuk memenuhi permintaan. Jadi orang itu ada juga orang yang ketika ada suatu persoalan atau stres atau kondisi misalnya adalah kesehatan, senantiasa merasa bahwa dia sudah tidak berguna. Dia sudah tidak bisa untuk lagi memiliki semangat lagi untuk bisa sembuh dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana gitu ya? Ini sebenarnya bisa diupayakan. Distress akan bisa untuk menjadi eustress. Nah, ini adalah manajemen yang bisa kita lakukan melalui manajemen stres ini, teman-teman. Jadi kepada intinya gitu ya, ketika kita berbicara masalah manajemen stres itu adalah upaya gitu tadi ya, mempertahankan stres yang positif gitu ya atau eustress dan mengatasi stres yang kronis yang bersifat negatif atau distress. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi kita bisa untuk tahu betul gitu ya bagaimana gitu ya stres ini sebenarnya adalah bisa menjadi kondisi gitu ya, kondisi yang menjadi positif gitu ya. Jadi manajemen stres adalah upaya untuk menangani stres agar individu tetap adaptif, dan stres yang dapat dimanajemeni dengan meredam timbulnya stres yang distress tadi maksudnya meninggalkan batas ambang daya tahan individu dan menampung akibat fisiologikal dari stres. Sehingga inilah gitu ya, manajemen stres itu adalah sebuah upaya, teknik-teknik yang bisa untuk dipakai gitu ya, bagaimana individu ini bisa untuk tetap beradaptasi dengan meningkatkan mekanisme copingnya. Nah, inilah gitu. Ini sehingga bisa diupayakan begitu. Ini namanya adalah manajemen stres gitu ya. Berbicara masalah manajemen stres ya, maka gitu ya kan bagaimana individu itu gitu ya mengusahakan gitu ya, stres itu sebenarnya ditentukan oleh faktor lingkungan dan individu ya kan. Jadi bagaimana sebenarnya adalah gitu ya apa yang kita rasakan, perubahan itu adalah bisa untuk menjadikan gitu ya seseorang itu untuk stres gitu kan. Jadi stres ditentukan oleh faktor lingkungan dan individu. Maka yang perlu kita usahakan adalah pertama, mengubah faktor di lingkungan agar tidak menjadi pembangkit stres, ya kan? Jadi lingkungan, bagaimana kita mengupayakan lingkungan ini menjadi sebuah kondisi di mana itu bisa untuk menjadikan meningkatkan coping mekanismenya. Berikutnya adalah mengubah faktor dalam individu gitu ya, agar ambang batas daya tahan stres atau intensitas tekanan yang disadari dan ditoleransi stres, ketahanan terpapar stres bisa untuk meningkat gitu ya. Jadi teman-teman gitu ya, manajemen stres ini sebenarnya ada
adalah kita bisa untuk mengusahakan gitu ya, bagaimana kita bisa untuk mengubah faktor-faktor yang ada di lingkungan kita gitu ya. Jadi faktor-faktor apa saja, terutama juga faktor dari dalam individu itu sendiri internal, bagaimana individu itu bisa untuk berupaya agar supaya dia bisa untuk dari stresor yang dia hadapi itu menjadi sebuah eustress, keseimbangan gitu ya, balance antara yang kita pikirkan gitu ya, apa yang kita tangkap itu adalah kita pikirkan secara positif gitu ya. Teman-teman sekalian gitu ya, manajemen stres ini adalah gitu ya, yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus pertama adalah melakukan gitu dalam manajemen stres gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan kajian terhadap tanda dan gejala yang dialami oleh individu gitu ya. Misalnya adalah teman-teman dengan menggunakan self reporting question gitu ya. Jadi di dalam SRQ itu gitu ya, teman-teman akan mencoba atau belajar contohnya gitu ya. Kalau itu dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, misalnya contohnya gitu ya, kajian terkait dengan sakit kepala ya atau tidak, kurang nafsu makan ya atau tidak, terkait jadi dengan yang terkait dengan fisik gitu ya, terus kemudian psikis maupun sosial. Contohnya kalau psikis adalah merasa tidak berharga, berpikir untuk bunuh diri, terus kemudian kalau sosial terkait dengan menghindari berbagai kegiatan, tempat orang lain atau pikiran yang mengikatkan akan bencana tersebut. Sehingga ketika ini nanti itu bisa diidentifikasi, maka akan muncul kesadaran diri gitu ya. Dari kesadaran diri kita bisa untuk pilih gitu ya, memilih teknik dari manajemen stres atau penanganan stres, baik itu dengan cara fisik gitu ya, terus kemudian cara pikiran atau cara lingkungan. Jadi sebenarnya adalah manajemen stres itu kalau kita lihat, kalau kita amati itu sebenarnya sudah ada dan kita sudah miliki gitu kan. Fisik sudah miliki, pikiran juga sudah kita miliki, juga dengan cara lingkungan juga sudah ada di dalam lingkungan kita ya. Baik, akan kita bahas per satu. Cara penanganan stres yang dari cara fisik itu contohnya adalah relaksasi tubuh yang dilakukan sendiri. Jadi relaksasi tubuh yang dilakukan sendiri. Dengan cara pikiran kita bisa untuk memanajemen pikiran yang dilakukan sendiri, dan cara lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang terapeutik, yang nyaman. Hal ini tergantung kepada masing-masing individu tentunya. Bagaimana mereka untuk melihat gitu ya, mempersepsikan lingkungan yang dia tempati gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi contohnya kalau latihan fisik ini nanti kita berikan penugasan ya teman-teman gitu ya. Jadi kan nanti teman-teman membuat sebuah video pendek gitu ya. Bagaimana memberikan gitu ya contoh gitu ya, video gitu ya, cara fisik gitu ya, dengan cara satu adalah relaksasi progresif gitu ya, dan juga dengan latihan nafas ya kan. Jadi relaksasi progresif itu adalah langkah-langkahnya misalnya adalah dengan tegangkan dan kemudian lemaskan otot-otot tubuh, fokuskan pikiran gitu kan. Jadi dengan mengepalkan kedua telapak tangan, kencangkan gitu ya. Jadi begitu. Terus kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah tarik nafas gitu ya kan, latihan nafas. Latihan nafas ini dengan misalnya adalah dengan duduk atau berdiri tegak, menghela nafas panjang dan tahan sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3, keluarkan nafas melalui mulut dan suara kelegaan. Kita ulangi 5-10 kali, jadi seperti itu. Nanti akan kita tugaskan ya. Terus kemudian berikutnya adalah gitu ya, cara pikiran gitu ya. Nanti cara pikiran kita bisa lakukan adalah dengan hipnosis 5 jari. Yang kedua adalah dengan stop berpikir.
Dan yang ketiga adalah dengan berpikir positif atau afirmasi. Afirmasi. Jadi contohnya adalah gitu ya, rasa bersyukur setiap hari, menghitung apa yang telah Allah kasihkan kepada kita, ya kan? Jadi itu semua itu adalah bagian-bagian dari positif loh. Ternyata alhamdulillah selama ini saya diberikan apa namanya oksigen itu sama Allah gratis gitu ya. Kenapa ini saya? Nah gitu. Caranya jadi mencoba berpikir senantiasa positif. Oleh karena itu harus saya gini kan dan sebagainya. Yang terakhir adalah secara lingkungan teman-teman. Cara lingkungan fisik ini bisa dengan lingkungan baik itu fisik maupun lingkungan yang sosial. Lingkungan fisik contohnya bisa kita lakukan adalah rumah yang rapi, bersih, tenang, nyaman. Itu adalah bagian dari lingkungan fisik. Kalau teman-teman suka di taman, bertaman di teras rumahnya, itu juga bagian dari lingkungan fisik. Bagaimana cara kita bisa untuk mengubah mood kita itu menjadi mood yang positif. Berikutnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu adalah bagaimana di lingkungan sosial yang terdekat kita, mungkin adalah suami, istri, anak gitu ya. Di dalam keluarga itu perlu mengenal satu sama lainnya. Jika istri melihat suaminya sedang stres, maka sebaiknya ia tidak menambah sebuah stimulus yang menambah stres, tetapi mendorong untuk menggunakan cara penggunaan stresnya, ya. Berperan serta pada kegiatan lingkungan, contohnya adalah ibadah bersama, sholat bersama, kebersihan lingkungan. Terus kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang ada di apa namanya rumah gitu ya. Sehingga teman-teman gitu ya, semua gitu ya, cara-cara di atas baik itu gitu ya, cara yang kita pakai secara fisik, secara pikiran, secara lingkungan gitu ya, ini semua dapat membuat stres menjadi teratasi. Tetapi sumber masalahnya mungkin belum selesai. Oleh karenanya itu gitu ya, kita akan selalu menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi stresnya dihilangkan dulu, dipersepsikan positif dulu. Baru setelah itu kita upaya problem solvingnya gitu ya. Jadi langkah-langkah penyelesaian masalah kita harus pertama adalah mengidentifikasi secara masalah secara objektif. Yang pertama. Yang kedua, gitu kan, identifikasi beberapa alternatif penyelesaian masalah. Coba deh saya fokus ke problemnya. Kalau tidak A ini tidak bisa, maka saya coba alternatif yang B, itu sudah antisipasi programnya sudah ada. Yang ketiga, pilih dan laksanakan satu alternatif, gitu ya. Yang keempat, kita evaluasi. Oke? Dievaluasi barangkali bisa berhasil dan belum berhasil. Jika belum berhasil, coba cara yang lain. Alternatif tidak boleh satu dan tidak boleh habis. Prinsipnya adalah selalu ada harapan untuk bagaimana kita bisa untuk menyelesaikan stres yang kita hadapi. Teman-teman sekalian, gitu ya, di akhir perkuliahan ini pasti stres pasti ada selama hidup. Jangan menghindar, namun hadapi dan selesaikan. Bahagia itu ada pada hati yang senantiasa bersyukur. Terima kasih perhatiannya, terus berjuang menjadikan stimulus atau stresor kita itu menjadi sebuah eustress. Kurang lebih, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Semoga pandemi segera berlalu dan apa yang menjadi pandemi ini tidak justru akan menjadikan stres bagi kita, tapi bisa kita dengan pandemi ini bisa untuk meraih menara kesehatan jiwa kita. Sehat jiwa luar biasa. Magister keperawatan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk.